Bapa yang baik dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh semakin bertumbuh dan terus bertumbuh ketika kami belajar kebenaran firman. Di dalam nama Yesus diberkatilah setiap orang yang mendengar dan melihat video ini, dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Yesus kembali bersama saya, Marian Sitorus, ya. Kita boleh belajar bersama kembali mengenai kebenaran firman Tuhan, ya. Yang mana hari ini kita akan belajar tentang bagaimana iman yang sejati, ya. Kita tahu bersama bahwasanya ketika kita ikut Tuhan, ya, dibutuhkan iman, dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan satu keuletan, ya. Sebab kalau tidak, kita akan mudah diombang-ambingkan, ya. Nah, hari ini kita belajar dari kitab Roma. Dari Roma 8 dikatakan di sini ayat 31, saya mulai baca. Judul perikopnya adalah keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Tuhan kita. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini kita belajar, ya. Yang pertama, bahwasannya kita harus memiliki satu keyakinan iman, ya. Kita harus menanamkan pengertian ini di dalam benak kita, di dalam batin kita, bahwasannya, ya, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya, kenapa? Karena kita ada di pihak Allah. Kita berada di dalam kebenaran firman. Artinya apa? Kita sedang membangun iman. Kita sedang membangun rumah di atas batu karang, di atas kebenaran firman Tuhan, yang mana Tuhan menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus, yang mana Dia datang menyerahkan nyawanya, lalu disalibkan, menebus dosa manusia, menebus dosa saya dan saudara, ya. Nah, kita harus percaya dengan hal ini, dan kita harus memegang teguh pengertian ini, sehingga apa? Sehingga iman kita kokoh, sehingga iman kita tidak mudah digoyahkan. Kenapa? Karena kita tahu kita berdiri di pihak Tuhan, ya. Sekali lagi saya sampaikan adalah, yang pertama harus kita tanamkan dalam pemikiran, baik di hati, di batin, di jiwa kita, dalam roh kita. Tanamkanlah pengertian itu, bahwasanya saat ini kita yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, kita sedang membangun iman, sedang membangun dasar iman kita di atas batu karang, ya, di atas kebenaran yang sejati, di atas kebenaran yang mana pintu alam maut sekalipun tidak bisa mengganggunya, tidak bisa merubuhkannya. Jadi kita harus tanamkan pengertian ini, ya. Sehingga apa? Sehingga ketika ada masalah, sehingga ketika ada pencobaan, sehingga ketika ada penindasan, kita tidak mengalami gangguan, iman kita tidak terganggu, kira-kira begitu, ya. Dikatakan pada ayat yang ke-34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita, ya. Dia kata ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus?
Artinya apa? Ketika kita memiliki dasar iman yang kokoh, ketika kita memiliki dasar iman yang kuat, membangun iman kita di atas kebenaran firman, ya, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih itu? Ya, bahkan dikatakan, apakah ada penindasan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang? Jadi Rasul Paulus ingin menyampaikan kepada kita, lewat firman Tuhan disampaikan kepada kita bahwasanya, ya, jangan sampai dengan adanya penindasan, dengan adanya kelaparan, ya mungkin keadaan kita saat ini sedang tidak baik secara ekonomi, mungkin kita sedang ditindas di tempat kita tempat kita beribadah, mungkin kita sedang ditindas dalam pekerjaan, mungkin kita sedang mengalami persoalan, mungkin penyakit dan lain sebagainya, ya. Tetapi lewat firman Tuhan ini kita dinasihati bahwasanya jangan sampai penindasan, ketelanjangan, kekurangan, kelaparan, bahaya, bahkan pedang, jangan sampai itu memisahkan kita dari kasih Kristus. Artinya jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi iman yang sejati adalah iman yang tetap berdiri, iman yang terus bertumbuh walau ada persoalan, walau ada tantangan, bahkan ada penindasan, ada kelaparan, ada penganiayaan, ya. Jadi iman yang sejati adalah iman yang tidak bisa digoyahkan. Kalau boleh saya katakan adalah seperti emas, ya. Seperti emas murni, ya, yang namanya emas murni dibuang ke dalam lumpur, mau dibuang ke dalam comberan, mau dibuang ke dalam apapun yang kotor-kotor, ya, dia tetap emas. Dia tidak akan berubah. Ya, dia tidak akan berubah kecuali dia emas palsu. Ya. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, lewat firman Tuhan ini saya mengingatkan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai seorang pengajar Kristen, saya menasihatkan kita, jangan sampai iman kita mudah digoyahkan oleh persoalan-persoalan, masalah-masalah di dunia ini, ya. Jangan salah memahami kekristenan, ya. Jangan salah memahami kebenaran firman Tuhan. Selama kita di bumi, persoalan masih ada. Mungkin kita mengalami kekurangan, mungkin kita mengalami penyakit dan lain sebagainya, mungkin mengalami masalah di dalam segala hal yang kita kerjakan. Tetapi jangan sampai itu membuat kita menjauh dari Tuhan. Dengan kata lain saya mau katakan adalah jangan datang kepada Tuhan untuk mencari keuntungan. Tidak ada itu, ya. Jangan sampai kita datang kepada Tuhan untuk mencari keuntungan. Jangan datang kepada Tuhan hanya untuk mencari kesembuhan, mencari berkat, mencari dan yang lain-lain, ya. Itu adalah pemahaman yang salah, ya. Yang benar adalah iman yang sejati adalah dalam keadaan baik atau tidak baik, kita harus tetap berdiri teguh. Kita harus tetap percaya, kita harus tetap memegang iman kita kepada Tuhan. Itu adalah iman yang sejati, ya. Dia katakan pada ayat yang bahkan ayat 36 di satu ayat berkata, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ya bahkan ya, para bapak-bapak iman kita terdahulu, mereka untuk mempertahankan imannya, mereka mempertaruhkan nyawanya, ya. Mereka mempertaruhkan nyawanya setiap hari. Bahkan mereka dianggap seperti domba-domba sembelihan yang tidak berharga. Tetapi itu pun mereka tetap berpegang. Ya, ayat 7 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi orang yang memiliki iman yang sejati tidak bisa dipisahkan dari kasih Kristus. Sekalipun ada penindasan, baik oleh malaikat-malaikat, baik oleh pemerintah-pemerintah dunia ini, baik atau oleh kuasa-kuasa iblis, ya, yang di bawah maupun di atas, ya, tidak akan terpisahkan. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Ini yang mau saya sampaikan bagi kita adalah milikilah iman yang sejati,
Ya, di mana iman yang sejati adalah iman yang tetap bertahan dalam penderitaan, dalam persoalan, di dalam masalah, ya. Dia tetap berdiri, dia tahu dia sedang berdiri di atas batu karang, yang mana batu karang itu adalah Yesus sendiri. Mana batu karang itu adalah firman Allah. Berdirilah di atas kebenaran firman Tuhan. Berdirilah, peganglah teguh kebenaran firman Tuhan. Sebab persoalan pasti ada, sebab masalah pasti ada, ya. Sebab penindasan pasti ada. Tetapi ingatlah, percayalah, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Sebab pada akhirnya kita akan berjumpa dengan Sang Pencipta. Kita akan berjumpa dengan Yesus Kristus Tuhan kita di kehidupan yang akan datang. Ketika Yesus datang menjemput orang percaya, orang yang punya iman yang sejati akan berpegang teguh, akan berjumpa dengan Yesus yang adalah Raja segala raja. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Ini yang bisa saya sampaikan renungan kita hari ini. Kiranya tidak seorang pun iman kita yang gugur ketika menghadapi persoalan. Mungkin kau masih sakit, mungkin saudara masih sakit, saudara mungkin masih berkekurangan, mungkin saudara banyak kekurangan dan lain sebagainya. Tapi ingatlah, Yesus tetap imanmu kepada Yesus jangan pernah gugur. Haleluya. Rasul Paulus berkata bahwasanya secara daging kami merosot, tapi secara roh kami makin kuat. Hendaklah di dalam penindasan, di dalam persoalan, di dalam masalah, justru iman kita semakin kuat. Kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Di dalam nama Yesus, kiranya apa yang kita pelajari hari ini boleh tertanam dalam hati dan batin kita. Dimateraikan, bertumbuh, jatuh di tanah yang subur. Dalam nama Yesus, menghasilkan buah-buah pertobatan. Menghasilkan orang-orang yang memiliki iman yang sejati. Dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih sudah menonton video ini. Saya Marianus Storus mohon diri, mohon undur diri dari hadapan saudara. Tuhan Yesus memberkati.